Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustazah, guru-guru anak kita, guru-guru kita semua, ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahra, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan kita yang pertama setelah Idul Fitri. Pertemuan pertama ini sebagaimana acara di tempat-tempat lain dibingkai dalam momen namanya halal bihalal. Saya 4 tahun di Mesir tak ada halal bihalal. 2 tahun di Maroko tak ada juga halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab yang tak ada di Arab. Halal artinya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Wahlul itu asal kata halal. Wahlul uqdatan min lisan. Wahlul artinya lepaskanlah ikatan dari lidahku. Orang yang ngomongnya nggak lancar, seolah-olah di lidahnya itu ada tali yang mengikat. Kalau ada orang ngomong tak lancar, lidahnya mungkin terikat. Maka doa Nabi Musa alaihissalam waktu mau menghadap Fir'aun, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani, lancarkan lidahku, lepaskan ikatan. Jadi asal kata halal itu artinya lepas ikatan. Kalau bahasa gaulnya plong. Selama ini mungkin hubungannya tetangga, sahabat, bekawan, macam terikat. Maka setelah halal bihalal menjadi plong. Makanya kalau kita lihat dalam kamus, arti halal itu membuka simpul yang terikat, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, mencairkan yang beku, termasuk THR yang masih beku. Cair dia, mana tahu ada yang belum cair sampai hari. Jadi diharapkan setelah halal bihalal ini, hubungan kita yang selama ini beku, ngomongnya payah, lidahnya terikat, menjadi cair. Yang selama ini hubungannya putus, tersambung kembali. Yang selama ini pecah, terekat kembali. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Makanya dibuatlah acara namanya halal bihalal. Mana tahu nanti ada orang yang nanya, Ibu tadi sore dengan Ustaz Somad apa acaranya? Halal bihalal. Arti halal bihalal itu apa? Tak usahlah kau tanya-tanya, yang penting datang. Maksud halal bihalal itu artinya hubungan kita dengan Allah kan sudah baik selama bulan suci Ramadan. Siangnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa siang Ramadan diampunkan dosanya yang lalu. Malamnya man qama Ramadan, siapa yang qiyamul lail Ramadan diisi dengan tarawih, witir, tahajud, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan. Tapi dengan manusia kan belum. Kalau dengan Allah selesai dengan salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai salat sunat taubat, selesai hubungan dengan Allah. Kira-kira diterima Allah apa tidak? Tengok dulu kalau lupa berwudu. Wudu sempurna, salat sunat taubat 2 rakaat, hubungan dengan Allah selesai. Sebanyak apapun dosa kita, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh, selesai. Tapi dengan manusia tak bisa. Dengan manusia kita mesti minta maaf. Itulah maka dibuat acara halal bihalal.
Saya tak sanggup mendatangi ibu rumah satu-satu, tak sanggup. Maka dibuat acara halal bihalal, diundang, datang, alhamdulillah. Tak datang, tak jadi masalah. Tak tahu, kenapa bisa tak tahu? Padahal kita sudah hampir setahun pengajian, setiap sore Jumat ba'da asar. Nah, ini pertemuan kita pertama. Hari Jumat ketiga nanti Ustadz Zul Ikrami pengajiannya khusus masalah akhlak. Hari Jumat keempat Ustadz Adam Malik Indra kajiannya khusus masalah fikih. Jumat yang pertama Ustadz Al-Nob Dinar pengajiannya khusus masalah akidah. Jumat pertama akidah, Jumat kedua Ustadz Somad baca kitab hadis At-Targhib wa Tarhib, Jumat ketiga mengkaji masalah akhlak, Jumat keempat masalah fikih. Ustadz Al-Nob Dinar LC tamat Mesir, Ustadz Zul Ikrami doktor dosen UIN tamat Mesir, S2 S3 Sudan. Ustadz Adam Malik Indra S1 Mesir, S2 Sudan. Sudah dibawakan ustadz-ustadz kemari. Tak juga ibu-ibu mau mengaji, saya sudah lepas di hadapan Allah SWT. Kalau ditanya Allah, hai Abdul Somad, sudah kau ngisi pengajian? Sudah, sebulan sekali. Hari Jumat yang lain kupanggil ustadz-ustadz kemari. Pintu dibuka, kipas angin dihidupkan. Kalau kepanasan, air ada walaupun tak banyak. Yang kurang satu botol, keran hidup di belakang. Yang tak bisa mengingat, tak bisa menulis, rekamannya ada. Semua pengajian kita selama setahun diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tak ada kurang satu apa. Yang belum tahu, ibu share informasinya, kasih tahu. Kalau tempat ini tak cukup, nanti kita cukup-cukupkan, kita tambah ke samping. Kalau perlu kita tutup jalan untuk pengajian. Tak lama, sebentar aja. Nah, jadi inti halal bihalal itu adalah memperbaiki hubungan sesama manusia. Dah jelas masalah arti halal bihalal. Cerita halal bihalal ini gimana Pak Ustadz? Oh, ceritanya dulu waktu melawan Belanda. Setelah Belanda pulang, datang Jepang. Setelah Jepang pulang, kita sesama Indonesia ini cakar-cakaran, berkelahi. Maka diadakanlah rekonsiliasi nasional. Presiden Soekarno mengumpulkan semua elemen bangsa supaya kita rukun. Karena musuh kita udah selesai. Biasanya kita kalau dapat musuh bersama kita berkawan. Tapi kalau musuh kita udah selesai, sesama kita cakar-cakaran. Itulah mengapa kuku tak boleh panjang, supaya takut cakar-cakaran. Ustadz nyindir ya, saya tak nengok kuku ibu. Mata saya dari tadi nengok ke pos kamling. Nah, jadi dalam rangka mau menyatukan orang Indonesia yang sudah dijajah Jepang sama Belanda ini, kira-kira nama acaranya apa ya? Presiden Soekarno ini orangnya suka sesuatu yang belum pernah didengar orang. Waktu itu dia musyawarah dengan Kiai Haji Mbah Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama. Kiai, gimana kalau acaranya halal bihalal? Halal baik, bihalal dengan yang baik, baik dengan yang baik. Kelahi itu haram, cakar-cakaran haram, bermusuhan haram, tikam-tikaman haram, tapi berdamai halal. Halal bihalal, bagus. Itulah asal muasal halal bihalal. Jadi kalau ada orang mau nyari dalil halal bihalal dalam Quran, nggak ada. Dalam hadis tidak ada. Karena tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Kalau gitu perbuatan halal bihalal ini bid'ah. Kan banyak orang bilang halal bihalal bid'ah. Kalau halal bihalal bid'ah, berarti yang ikut halal bihalal masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nah, jadi
Jangan terjebak pada casing, karena tidak selama casing itu isinya tidak baik. Samalah seperti casing kongguan isinya rengginang. Samalah seperti bapak-bapak nanya sama istrinya, mana gula kita? Itu bang, di toples garam. Kenapa kau letakkan gula di tempat garam? Samalah macam abang, di handphone tuh nama laki-laki, rupanya isinya perempuan. Jangan terjebak pada casing. Casingnya halal bihalal, isinya apa? Isi halal bihalal itu isinya adalah silaturahim. Silaturahim apa ukhuwah Islamiyah Pak Ustadz? Misalnya ibu ini dengan ibu ini emaknya adik-beradik. Kalau emaknya adik-beradik berarti dia saudara sepupu. Kalau ayahnya adik-beradik berarti dia saudara sewali. Kalau ayah ibu dengan ayah ibu adik-beradik sewali. Kenapa disebut sewali? Karena kalau ayah ibu meninggal, pakcik ibu itu bisa mewalikan ibu. Kalau pakcik itu meninggal, tak ada saudara ibu laki-laki, maka sepupu ibu yang laki-laki itu bisa menjadi wali, maka dia disebut dengan saudara sewali. Maknya sama, mak dia itu dengan mak aku adik-beradik, berarti satu nenek. Menjalin hubungan antara cucu-cucu ponak-ponakan ini disebut dengan silaturahim, karena dulu rahimnya satu, rahim neneknya itu. Lalu rahim itu maaf cakap, tempat janin dalam perut perempuan. Itulah yang sampai sekarang belum bisa dibuat dokter. Membuat laki-laki jadi perempuan bisa. Namanya lady boy. Mukanya lady, kakinya boy. Ada musabakohnya di Thailand, lomba bencong internasional. Na'udzubillah, mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan Allah. Tapi membuatkan rahim tak bisa. Makanya kalau ada ibu-ibu diponis dokter, ibu rahimnya kena kista, mesti dioperasi, dicopot kistanya, rahimnya ikut. Menangis ibu tuh. Ibu tuh menangis, bapak tuh tersenyum. Karena rahim tak bisa digantikan tempat janin. Jadi rahimnya sama, rahim neneknya. Lahirlah anak-anak, lahir cucu-cucu, maka mereka ini ingin menyatukan lagi, maka disebut dengan silaturahim. Silatu artinya menghubungkan, silatu artinya menyambungkan, silatu artinya merekatkan. Karena tadi anak-anak cucu cicit ini sudah jauh, direkatkan kembali. Ini nama acaranya silaturahim. Tapi saya dengan ibu tak bisa disebut silaturahim. Orang Jawa dengan orang Batak, orang Sunda dengan orang Bugis, orang Makassar dengan orang Minangkabau, tak bisa silaturahim. Maka mereka yang tak ada hubungan nenek, ibu, bapak, sepupu, sewali ini disebut dia hubungannya ukhuwah Islamiyah. Nanti mana tahu ada yang nanya, Pak Ustadz saya mau nanya, apa beda silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah? Ah, sama aja tuh, beda-beda tipis saja. Bapak ibu sudah tahu maknanya. Kalau ada hubungan nasab, neneknya, bapaknya, ibunya, sepupu, dua pupu, maka disebut dengan silaturahim. Kalau tak ada hubungan, beda suku, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Mungkin diantara ibu ada yang silaturahim, tapi dengan saya ini hubungan kita adalah ukhuwah Islamiyah. Orang Minangkabau di Sumatera Barat, orang Sunda di Jawa Barat, tak ada hubungan, tapi sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Saudara itu diambil dari bahasa Sanskerta. Udara artinya perut, se artinya satu, seudara, satu perut. Kan payah itu kalau manggil orang, seperut-seperut.
Maka disebut dengan saudara-saudara. Kalau kebetulan laki-laki, saudara. Kalau kebetulan perempuan, saudari. Tak jelas tak laki-laki tak perempuan. Makanya Allah tuh menciptakan makhluk cuma dua, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Kang Asep yang tersinggung. Kenapa disebut kita ini saudara seperut? Karena saya, ibu dan bapak berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa. Yang tidak berasal dari perut Hawa tolong angkat tangan. Berarti keturunan monyet, kata Charles Darwin. Charles Darwin mengatakan, kata dia, tak ada itu Nabi Adam. Dia tak percaya pada agama. Kata dia, manusia ini berasal dari monyet yang berevolusi, memanjat pokok kayu, ekornya memendek, berubah jadi manusia. Yang jadi pertanyaan, kalau berevolusi menjadi manusia, kenapa manusia berhenti? Kenapa tak berevolusi menjadi makhluk berikutnya? Itu menunjukkan teori itu terbantahkan. Kita tidak berasal dari monyet, kita adalah dari Adam alaihissalam yang diturunkan Allah ke bumi untuk menjadi khalifah. Kalau memang kita berasal dari Adam, kenapa bentuk, rupa, wajah, warna kulitnya beda-beda? Adam sampai kepada Idris, Nabi yang ketiga Nuh. Nabi Nuh ini punya anak 3, namanya Sam, Ham, Yafis. Sam, Ham, Yafis. Yafis itu yang tak berwarna kulitnya, orang Eropa. Sedangkan Ham itu yang berwarna kulitnya. Sedangkan Sam itu orang Arab dan orang Yahudi yang pertengahan. Saya ini agak-agak berwarna sedikit. Ibu yang suaminya hitam, maka bersyukurlah kepada Allah, karena orang barat naik pesawat, beli tiket, membayar kamar hotel untuk berjemur di Bali supaya hitam. Bayangkan itu, berjemur dia berhari-hari supaya hitam. Kita sudah, cuman orang kita ini bahasanya lembut. Kalau hitam dia tak bilang hitam, dia berpantun orang Melayu, hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam kulit bekudis. Sudah hitam ku pandang manis, kata dia itu. Padahal sebetulnya inti masalahnya adalah hitam. Sekarang orang Indonesia tak pede hitam, sibuklah memakan jus bengkoang biar supaya glowing. Orang barat mati-matian biar supaya hitam. Apa pula? Tengok orang Afrika tuh pede aja dia hitam. Saya berapa lama satu asrama sama orang Afrika, hitam, rupanya malas mandi. Orang tua salah habis main bola, cuci muka, tidur, mau ke pinding. Tapi baik-baik kawan-kawan saya itu baik-baik. Nah, heran dia menengok orang Indonesia ini, pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Heran dia, kenapa boleh mandi-mandi terus gitu. Kita tinggal di iklim tropis, kalau tak mandi badan ini rasa macam ikan lele, licin, macam belum. Jadi mereka karena kering, apalagi kalau sedang musim dingin di Mesir, itu seminggu tak mandi. Oh, Mesir yang cantik-cantik itu, putih, tapi telinganya ada sarang laba-laba. Nah, sampai kemana cerita kita tadi? Bahwa anak cucu keturunan Adam ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada yang berwarna kulit, ada yang tak berwarna, ada yang sedang-sedang saja. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk saling menghina, mengejek. Lita'arafu, untuk saling mengenal adat istiadat bahasa. Ini kita kalau tidak saling kenal adat istiadat bahasa, oh kita nganggap orang kurang ajar. Kita kalau makan di Mesir, orang Mesir itu biasa aja dia ngambil tisu. Ini sedang makan orang ramai ini. Orang kita kalau tak paham langsung muntah. Tapi begitu juga sebaliknya.
Kalau mereka pergi ke tempat kita, di tempat makan kita kalau udah kekenyangan biasa, itu bagi mereka pantang, tak boleh. Makanya kalau kekenyangan langsung. Kalau ada orang di depan orang Mesir bilang, langsung semua di satu rumah makan itu berhenti makan. Itulah perlunya kita mengenal adat istiadat. Tak kenal maka tak sayang. Yang lebih bahaya, belum kenal udah sayang. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Perlunya kita. Bahasa juga begitu. Bahasa ini kalau kita tak tahu bahasa orang, bisa berkelahi kita. Datanglah orang Batak ke rumah makan orang Minang. Orang Batak kalau nanya apa kabar kan biado. Biado. Kata orang Minang, babi ndak ada nado kambiang gitu. Padahal dia nanya apa kabar. Nah, inilah pentingnya mengetahui bahasa, adat istiadat, bagaimana kebiasaan orang. Nah, ini saya alhamdulillah jauh berjalan, banyak ditengok, macam-macam saya tengok. Pergi saya ke Aceh, rupanya orang Aceh kalau menyambut tamu dicabutnya daun-daun pokok kayu, cabut akarnya itu dimasukkan ke air, siramkan, namanya pesejuk. Pergi pula saya ke Papua. Begitu sampai di Papua, rupanya orang Papua ini caranya menyambut tamu, diambilnya piring besar gambar burung kasuari, diletakkan. Saya sangka mau kasih makan, banyak nasinya ini, rupanya dipijak piring itu. Ada piringnya, saya tak ada nasinya, ada piringnya saya bawa di rumah. Pergi ke Kalimantan, lain pula cara orang Kalimantan nyambut orang Dayak, dikasihnya tebu panjang, kasih golok satu. Saya tanya dulu bisi, itu apa ini? Cincang sekali, cincang. Pergi pula ke Minangkabau, ditarikan orang tuh piring, ting 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 ting. Begitu sampai saya disambut Bupati Agam, menarilah anak-anak orang awak, menari nyambut, membawa tepak sirih. Dibawanya tepak sirih. Saya ambillah satu lembar daun sirih tadi, saya tarik. Saya lipat, saya gigit, mak pedas lah. Gini menghabiskan. Setelah itu baru diserahkannya ke Pak Bupati, saya duluan. Habis itu Bupati, saya tengok Bupati itu ngambil sedikit aja. Begitu rupanya. Baru saya tahu akan datang di mana-mana kalau ada ngasih tepak sirih, saya ambil sedikit. Nah, itulah perlunya kita tahu adat istiadat supaya kita tak kena prank. Kalau tidak kita nanti suuzon sama orang. Perlu mengenal. Beda orang kita Sumatera sama orang di Jawa Barat. Orang Jawa Barat kalau ngomong lembut. Macam tak kedengar. Beda orang kita. Apa kau nengok mana mata kau? Di sana kalau ada kaki orang terpijak di stasiun kereta api atau naik bis, kakinya mbak katanya. Kalau tempat kita tak ada mata kau tadi. Kenapa di tempat kita orang itu bicaranya kuat? Karena angin kencang dan makanannya pedas. Cobalah makanan dari mulai Aceh, orang Melayu, asam podeh, rendang pedas. Beda sama orang di Jawa, makanannya manis-manis. Nangka muda itu pun dikasih orang tuh gula merah. Silap-silap, ini gula ya apa kolak gitu. Nah itu. Nah jadi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kita mesti paham ini adat istiadat tradisi orang. Tapi yang paling beruntung adalah kalau orang Batak nikah sama orang Jawa, itu paling beruntung. Dari tulang jadi emas. Lama dipanggil, ya ada tulang. Gitu sampai dia ke Jawa. Pripun kabarnya mas? Api katanya. Jadi saya termasuk beruntung. Saya memang di sini tulang, tapi kalau pergi saya ke Jombang, emas soman. Itulah perlunya kita memahami ini semua.
Bisa tak Allah jadikan kita ini makhluk satu saja? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kenapa dibuatnya ada beraneka macam ragam? Karena di warna-warni itulah ada keindahan. Bukankah pelangi itu indah karena warna-warna? Bisa untuk update status, tapi jangan serentak, nanti ketahuan. Nah, lalu kemudian tentu sesama manusia ini, apa kata pepatah orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh. Banyak sekarang anak-anak tak tahu telur ayam disangka, karena dia tak pernah menengok sangka ayam. Karena dia dibawa emaknya beli telur ayam di pasar pagi Arengka, udah di atas piring. Sangka ayam itu adalah jerami padi tempat ayam mengeram. Telur ayam disangka itu bersentuh-sentuh. Apalagi lah hati manusia tersinggung. Kadang belum bercakap orang kita udah tersinggung. Aku tersinggung aku sama kawan saya itu Pak Ustaz. Kenapa? Dulu kalau ketemu ramahnya, baiknya. Sejak sekarang ini Pak Ustaz diam. Sombong kali dia. Mentang-mentang rumahnya baru direhab. Padahal dia belum nanya. Coba tanya baik-baik. Pas ditanya, tanya, rupanya giginya tanggal. Malu dia bercakap. Itu maka asalnya yang kebetulan tanggal yang tersinggung. Saya tak tahu nih siapa yang tanggal, siapa yang lepas. Suuzon. Kawan saya itu Pak Ustadz, senyum pun tak mau lagi, ditegur pun tak menyaut. Tanya dulu, pas ditanya-tanya ditunjukkannya lah kertas. Kertas apa? Baru pulang dari THT, dokter telinga hidung tenggorokan. Rupanya selama setengah bulan ini pokak. Tak ada didengarnya, sunyi aja dunia ini semua. Jadi itulah perlunya kita tabayun, klarifikasi, menanya orang. Saya yakin banyak orang tersinggung dengan cakap saya. Saya kalau ceramah mana pernah saya pikirkan keadaan orang. Saya cerita tentang khamar, yang keluarganya mabuk tersinggung. Saya cerita tentang narkoba, yang kebetulan anaknya ditangkap BNN tersinggung. Saya cerita tentang santet, yang kebetulan lakinya disantet pelakor, tersinggung. Saya cerita tentang macam-macam isi ceramah saya. Tapi saya tak ada ingin menyinggung perasaan orang lain. Saya menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Tapi di ujung tausiah pasti selalu saya tutup. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan bapak dan ibu, daripada saya mencari bapak ibu di padang mahsyar, sedang di padang panjang aja payah kita jumpa, kecuali makan sate dangung-dangung. Lebih baiklah saya minta maaf di dunia. Itulah mengapa saya mengajak istri dan anak saya menjumpai orang tua-tua, yang tua-tua di atas saya, untuk minta maaf. Adapun yang muda-muda saya balas saja pakai WA. Banyak orang sekarang kirim WA, kirim gambar aja, satu gambar, Kalau saya enggak, saya rekam suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf zahir dan batin segala silap salah dan saya, mudah-mudahan kita diberikan Allah barokah, supaya ada sentuhan. Oh, dia tak cuman kirim gambar aja, tapi kirim pun jadilah pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Jadi sebetulnya inti halal bihalal itu adalah dua saja, tak banyak-banyak. Pertama, meminta maaf. Yang kedua, memaaf.